No, Alfie! No. Come on. Come on. Diperlihatkan awal mula terciptanya robot yang tadinya hanya sebatas bisa membantu manusia dalam hal-hal kecil saja, seperti nyiapin kopi, ngepel, dan berbagai macam aktivitas lainnya dalam rumah tangga. Kemajuan luar biasa dalam dunia robotik pun tercipta di mana manusia berhasil menanamkan kecerdasan buatan pada si robot yang kita kenal dengan nama AI. Bukan hanya aktivitas dalam rumah tangga saja yang mereka bisa lakukan, melainkan segala bentuk aktivitas dan pekerjaan yang manusia lakukan bisa dilakukan juga dengan si robot hampir seperti manusia pada umumnya. Hingga sampai pada titik teknologi baru tercipta yang bisa menjembatani kesenjangan antara manusia dan AI, membuat manusia lebih dekat dan nyaman ketika berada di samping robot, karena kini si robot bisa dipakaikan tubuh layaknya manusia. Ya, nampaknya semua itu malah berakhir mengerikan. Sistem keamanan robotik tiba-tiba saja berubah, yang tadinya memberi manfaat, kini justru malah mendatangkan madorot. 10 tahun telah berlalu sejak terjadinya ledakan nuklir tadi, di mana itu terjadi di Los Angeles dan hampir menewaskan 1 juta orang. Maka dari itu, konferensi pers ini digelar untuk membuat pernyataan kalau AI dilarang di dunia barat. Namun, akhir-akhir ini Republik Asia Baru justru mereka tetap menciptakan dan terus mengembangkan AI. Selama AI berpotensi menjadi ancaman, mereka, negara barat, tidak akan berhenti untuk memburu AI supaya masyarakat Asia Baru tidak salah paham. Karena negara barat tidak berniat berperang dengan masyarakat Asia Baru, melainkan dengan AI-nya saja yang mereka simpan. Shin kini berada di Konang, Asia Baru tahun 2065. Imiriki telah menciptakan stasiun militer yang disebut Nomad, stasiun bernilai triliunan dolar yang telah menjadi perlengkapan permanen di medan tempur dalam misinya memberantas AI, mengirim agen pasukan khusus dalam misi rahasianya untuk membasmi pemimpin dan pencipta AI yang mereka sebut dengan sebutan Nirmata. Di mana sebenarnya seseorang yang tengah bersama seorang perempuan ini, dia sejatinya adalah kolonel dari pasukan yang dikirim ke sana bernama Joshua. Entah apa yang telah terjadi pada si Joshua karena dia mengenakan 1 kaki dan 1 lengan palsu. Namun yang jelas, demi bisa mendapatkan Nirmata, si Josh rela merayu dan mendekati anaknya yang bernama Maya. Meski pada akhirnya si Joshua malah kepincut dan cinta beneran pada si Maya. Bahkan mereka telah menikah dan sedang menunggu kelahiran anak pertamanya. We found an American. What's going on? Brother, they found us. We weren't careful enough. Americans are coming. Nomad's coming this way. Let's go, let's go! This is Sergeant. Penggerebekan tersebut faktanya dilancarkan tanpa sepengetahuan si Joshua. Dia pun memberi instruksi supaya menghentikannya karena Nirmata yang menjadi incaran sedang tidak ada di sini. Hal itu jelas tidak akan membuahkan hasil, justru malah akan membongkar penyamaran si Joshua. Listen, I'm undercover. You gotta call off the raid.
Mengetahui suaminya ternyata seorang panglima agen khusus pemburu AI, jelas hal itu membuat si Maya sakit hati dan ngadat meski sudah membujuk si Maya supaya ikut dengannya karena pada intinya semua pasukan hanya menginginkan Nirmata ditambah cintanya benar-benar tulus bukan sekadar sandiwara. Namun si Maya lebih memilih bersama para AI yang telah ayahnya ciptakan dan kembangkan karena para AI sudah dianggap si Maya sebagai keluarganya yang setia dan tidak pernah berbohong. Maya, please. Apakah si Maya akan almarhum? Kating, artinya karena film pun baru akan dimulai. Lima tahun telah berlalu sejak insiden penggerebekan. Kita diperlihatkan puing-puing bekas ledakan nuklir 15 tahun silam, di mana si Joshua di sana sedang bertugas untuk mengumpulkan sisa-sisa AI untuk didaur ulang. Singkat waktu, setelah selesai bertugas, si Josh yang teringat dengan mendiang sang istri melihat rekaman saat-saat indah bersamanya yang ternyata si Joshua adalah salah satu korban selamat dari ledakan nuklir. Namun dia harus kehilangan beberapa bagian tubuhnya dan seluruh anggota keluarga juga sanak saudara semuanya tewas dalam insiden tersebut. Malamnya, si Josh dikunjungi oleh perwira militer yang ternyata perwakilan dari militer selama ini silih berganti mendatangi si Josh untuk menanyakan perihal Nirmata padanya dan jawaban si Josh juga masih sama yaitu tidak tahu. Namun kali ini kedatangan mereka berbeda di mana mereka telah menemukan laboratorium Nirmata tepat di area tempat si Josh menyamar. Kalau saat ini Nirmata sedang mengembangkan senjata super yang disebut Alpha O dirancang khusus untuk menghancurkan Nomad. Dikarenakan Nomad adalah senjata utama dan butuh waktu 1 dekade untuk membuatnya, pihak militer mau si Josh yang memimpin pasukan untuk menghancurkan laboratorium Nirmata dan menggagalkan pengembangan Alpha O karena jika mereka berhasil kita manusia akan punah. Si Josh dengan tegas menolak permintaan si perwira dan tidak peduli dengan kepunahan manusia karena dia masih kesal dengan tindakan gegabah pasukan di kala itu. Bukan sekadar menggagalkan misinya, insiden tersebut juga sudah menghilangkan orang terpenting dalam hidupnya, yaitu istri dan calon anaknya. Si perwira memperlihatkan rekaman si Maya dan para AI yang waktu itu pergi bersamanya. Kalau rekaman itu diambil 2 hari yang lalu, tes autentikasi mengkonfirmasi kalau dia adalah manusia, itu artinya si Maya masih hidup. Dengan dalih si perwira akan melakukan serangan besar-besaran, siapapun yang ada di sana akan terbunuh tanpa terkecuali. Lain cerita kalau si Josh yang memimpin, si Josh bisa mengarahkan dan membimbing pasukannya. Maka dari itu si perwira menjamin kalau istrinya pasti akan selamat. Move out all 600. Singkat waktu, para pasukan sudah dalam perjalanan dan hadir juga si Josh demi menyelamatkan istri tercintanya. Saat tiba di lokasi, si Josh sangat pangling karena kini tempatnya telah menjadi sebuah pedesaan. Merasa Nirmata telah menyembunyikan laboratoriumnya, mereka pun memaksa warga setempat supaya memberitahu di mana pintu masuk menuju laboratoriumnya. Dikarenakan anjing kesayangannya tidak mau terbunuh, si bocil pun nunjuk ke arah saung yang hanya bisa dipahami oleh si Josh. Dia pun akhirnya menemukan sebuah tuas di sana. Di saat para prajurit melakukan tugasnya, lain dengan si Josh yang mencari keberadaan istrinya, misi kembali terhambat dengan sistem keamanan lab yang tidak bisa ditembus pasukan. Di saat itu pula, aparatur setempat datang ke lokasi lab yang sudah jelas mereka akan menganggap pasukan Imiriki ini adalah musuh meski target mereka hanya Nirmata dan labnya saja. You are under arrest. Down your way.
Semua akses telah ditutup, namun si Josh tahu kalau sistem kunci di sini menggunakan pemindai wajah. Lantas tanpa ragu dia akan menggunakan wajah si peneliti yang sudah tewas. Sementara itu di luar, polisi yang terus berdatangan membuat pasukan yang ada di dalam harus membagi tugas dengan hanya menyisakan si Asep yang sedang membuka kunci beserta si Josh, sedangkan yang lain akan menghadang para polisi. Si Asep yang mendengar pertolongan pun harus pergi. Dia mengusahakan akan kembali sebelum pintu terbuka, tapi jika tidak, si Josh diperingati supaya tidak masuk sendirian. Setelah terbuka, si Josh malah masuk dan bertemu dengan seorang bocil yang ternyata dia adalah AI. Tidak lama dari itu, datang juga seorang peneliti yang kembali menutup pintu dan memberi ruang pada si bocil supaya bisa melarikan diri dan temukan Nirmata. Di luar itu sendiri, pertempuran sedang berlangsung. Dikarenakan kalah jumlah, pasukan pun akan ditarik mundur. Namun, dikarenakan beberapa orangnya masih di dalam termasuk si Josh, orang yang bersama perwira waktu itu memutuskan pergi ke dalam dan tinggalkan dia jika tidak ada respon dalam 3 kali panggilan. Tidak lama dari itu, Nomad pun datang dan akan segera meluncurkan rudal dalam 1 menit supaya para pasukan segera melakukan evakuasi, sedangkan si Josh berhasil keluar melalui jalan yang dilalui si bocil tadi. Rupanya yang tadi kena bukanlah tembakan biasa, melainkan bom yang tidak bisa dilepas. Mereka semua pun harus berakhir dengan meledak. Keesokannya si Josh sudah terdampar dalam sebuah perahu. Dia diselamatkan oleh si bocil AI. Dia juga seperti mau menunjukkan sesuatu pada si Josh, yang ternyata satu prajurit ada yang selamat dan itu adalah si Asep. Lantas si Josh pun membawanya ke tempat aman. Dia justru malah dikagetkan dengan si bocil AI yang tiba-tiba sudah di sana sedang nonton kartun-kartunan. Ternyata itu bukan sembarang AI, melainkan dia punya kelebihan, bisa mengendalikan berbagai macam teknologi dari jarak jauh. Tidak lama dari itu, si asisten perwira juga ternyata masih selamat. Namun dia terkepung oleh aparat AI dan harus tertangkap. Sementara si bocil AI, dia menggambar sesuatu yang tidak asing bagi si Josh. Namun tiba-tiba saja datang satu AI aki-aki, merasa si Josh adalah ancaman. Si Aki akan membunuh si Josh saat itu juga demi menyelamatkan si bocil AI. Tidak berhasil dibunuh, namun suara bedilnya terdengar oleh aparat AI yang langsung menuju ke sumber suara. Si Josh menanyakan di mana si bocil melihat gambar itu, seraya menunjukkan foto si Maya alias istrinya. Si bocil pun akhirnya bersuara juga kalau dia adalah Diandeng, namun belum sempat menanyakan lebih jauh, polisi keburu tiba di sana. Entah ada masalah apa antara si Gogok dan para polisi, dia mengembalikan bom yang telah dilemparnya. Alhasil para polisi itu pun harus meledak dan sangat tidak memungkinkan bisa mengejar si Josh. Sedangkan si asisten perwira, dia juga berhasil melepaskan diri dari polisi AI yang ternyata di situ sudah ada prajurit yang selamat dan tertangkap juga, sehingga mereka berdua bisa bekerja sama untuk meloloskan diri. Kembali ke si Josh yang tiba-tiba mobilnya mogok, diiringi dengan tidak bisa bertahannya si Asep. Si Josh juga dihampiri oleh warga setempat memberitahu si bocil supaya bertindak seperti manusia. Dan ternyata si bocil inilah senjata super Alpha O yang sedang diincar militir Imiriki. Supaya lebih enak untuk berbaur, si Josh menamai si Alpha dengan sebutan Alfie.
Setelah beberapa saat dari kepergian si Josh, si asisten perwira bisa melacak keberadaan si Asep yang telah almarhum. Canggihnya teknologi di masa itu, suatu alat samodel flash disk yang bisa nge-save nyawa terakhir selama 30 detik. Dikarenakan jasad si Asep sudah mati selama berjam-jam, hasilnya akan jadi samar-samar cenderung tidak jelas. Si asisten menggunakan AI yang baru mereka lumpuhkan tadi sebagai media untuk menghidupkan si Asep. Shipley, you're already dead. 30 detik sudah cukup bagi si asisten perwira untuk mendapatkan informasi dari si Asep kalau si Josh tengah bersama satu AI yang kata si Josh itu adalah temannya. Namun si asisten mengira itu pasti adalah Alpha O dan kini si Josh pun dicap sebagai pengkhianat. Mount up. We got a traitor to kill. Bukan hanya jadi buronan Amrik, si Josh juga telah dinyatakan sebagai penculik oleh Satuan Keamanan Vietnam karena dia telah membawa lari anak simulasi. Razia gabungan pun diadakan di setiap jalan ibu kota guna untuk mencari si Josh dan simulasi yang telah dibawa kabur. พาลูกของลูกพี่ลูกน้องมานั่งโทษทีครับ Sempat hampir akan ketahuan, namun si Alfie kembali menggunakan kelebihannya, membuat listrik di sana seketika mati total dan hanya mobil mereka sajalah yang bisa hidup sehingga bisa kabur tanpa adanya pengejaran. Namun saat itu juga berita tersebar ke seluruh pos keamanan dengan memberitahu rute dan ciri-ciri mobil yang dikendarai si Josh. Hal itu juga terdengar oleh asisten perwira yang mengendarai mobil polisi. Banyak AI klonnya, geng. Si Josh berniat akan menemui rekannya yang berada di kota Lilith, yaitu si Drew yang waktu di awal tertangkap IET ya. Dialah satu-satunya orang yang menemani si Josh pas awal-awal misi penyamaran. Dia juga yang memberitahu si Josh kalau si Maya adalah anak si Nirmata, dan dia jugalah satu-satunya orang yang bisa melacak keberadaan si Maya. Karena dikala itu dia memberikan cincin yang sudah ditanamkan GPS untuk diberikan ke si Maya supaya bisa lebih cepat melacaknya. Selama dalam perjalanan, si Josh juga bertemu dengan beberapa klon AI si Maya. Maya! Namun setelah sampai di kota Lilith, seseorang entah siapa dia memberitahu pihak keamanan tentang keberadaan si Josh di sana. Josh, I see your loyalties have changed. Jadi si Drew ini kayaknya waktu itu jadi dibawa oleh si Maya ya, gengs, untuk dijadikan sandera karena si Maya waktu itu pernah berkata begitu pada si Josh. Makanya dia sekarang berada di pusat pembuatan dan pengembangan AI. Asisten si Drew, dia bernama Akung, menawari si Alpi es krim yang akan dia pesan lewat online shop. Melihat AI bocil yang sangat langka, si Drew pun mencoba melihat teknologi apa yang sudah ditanamkan kalau si bocil ini sudah memakai SIM paling canggih, di mana AI pada umumnya itu hanya mengandalkan copas. Lain dengan si Alpi, dia bisa tumbuh layaknya manusia. Begitu juga dengan kemampuan spesialnya yang akan terus berkembang dengan memperluas jangkauannya hingga pada akhirnya nanti dia bisa mengendalikan seluruh teknologi di dunia. Si Drew nyuruh si Akung supaya membawa si Alpi ke atas, sementara si Drew-nya menunjukkan alat pelacak si Maya. Harapannya adalah si Maya masih mengenakan cincin tersebut. Kembali ke si Akung, es krim yang dipesannya tadi pun akhirnya kini datang juga. Namun si AI dia lagi. Target mereka adalah si Josh ya, gengs, dan seharusnya misi mereka adalah mengambil kembali si Alfie. Namun entah apa yang akan mereka lakukan, hal itu dapat digagalkan si Josh yang datang tepat waktu. Berhasil membabat semua polisi AI, namun si Akung harus tiwas akibat ledakan tadi, di mana setelah mereka pergi, datang personil susulan yang diantaranya ada si asisten perwira yang nyamar jadi polisi AI. Sedangkan si Josh-nya dalam perjalanan menuju lokasi cincin yang terdeteksi lokasinya tidak jauh dari saat ini mereka berada.
Setelah sampai dari lokasi yang dilihat si Drew dengan menggunakan kacamata khusus, itu sangat tidak memungkinkan ada orang yang tinggal di sini karena tempatnya sangat berbahaya. Meskipun sudah dilarang si Drew untuk keluar, si Josh tetap nekat demi memastikan belahan jiwanya beneran di sini atau tidak. Yang tidak lama setelah si Josh turun, si Alfie berkata kalau teman-temannya sudah datang, di mana itu adalah para AI. Lantas si Alfie pun nyusul si Josh, yang ternyata cincin itu benar di sana tapi tidak dengan si Mayanya. Dan ketika si Drew nyusul ke sana, tiba-tiba di tengah sekaratnya si Drew, dia menceritakan yang sebenarnya pada si Josh, mulai dari penggerebekan di kala itu yang sebenarnya tidak ada izin sampai pada sosok Nirmata. Dia bukan ayah dari si Maya, melainkan si Maya itu sendiri adalah Nirmatanya. Dan si Josh sepertinya harus tertangkap oleh AI yang dipimpin oleh saudaranya si Maya. Dia bernama Harun yang sudah sangat dikenal dekat oleh si Josh. Lantas si Josh pun diamankan seraya bertanya apa tujuan si Josh membawa lari si Alfie, yang tidak lain itu untuk membawanya ke si Maya. Dan si Harun memberitahu si Josh kalau setelah ayahnya mati, si Maya maju menggantikannya menjadi Nirmata kedua. Dia menciptakan si Alfie dengan tujuan kedamaian, mengendalikan semua senjata untuk menyelesaikan peperangan ini. Dan perlu para manusia ketahui, kami AI tidak akan pernah menyakiti manusia apalagi meledakkan nuklir. Dan itu murni kesalahan pengkodean yang dilakukan oleh manusia. Mereka tidak seharusnya menyalahkan AI. Namun saat akan sampai di markas, ternyata markas mereka sedang diserang. Terlihat juga Nomad yang sudah standby di sana. Sedangkan si Alfie yang sudah tahu kebenarannya tentang si Josh dan si Maya yang pernah saling mencintai, dia pun akan membantu si Josh supaya terbebas dari sini. Berhasil kabur, namun mereka juga tidak bisa berbuat banyak mengingat situasinya sedang genting dan harus segera pergi dari sini untuk membawa si Alfie ke tempat yang aman. Masih bermarkas yang di pedesaan Thea geningnya, banyak korban berjatuhan akibat serangan rudal Nomad tadi. Lantas mereka pun mengadakan kongres dadakan membahas tentang kesiapan si Alfie yang masih memerlukan waktu untuk menghancurkan Nomad karena jangkauannya masih belum luas. Terkecuali mereka bisa membawa si Alfie ke Nomad, dia pasti bisa menghancurkan Nomad saat itu juga. Dan kongres tersebut terdengar oleh si Josh yang tadi nangkel di kapal mereka. Singkat waktu, malam pun tidak keeng. Si Josh secara diam-diam mematikan sistem robotik si Harun sehingga dia bisa dengan mudah membawa si Alfie. Namun di tengah perginya si Josh, militer Imiriki yang dipimpin oleh si asisten perwira dengan alat tempur canggih super besar dan kuatnya membombardir permukiman AI yang padahal tidak sepenuhnya AI yang tinggal di sana. Canggihnya peralatan tempur mereka, bom dalam bentuk AI yang tidak bisa dihentikan, terus berlari menerobos pertahanan mereka dan meledakkan diri di sana. Namun ketika bom AI kedua dilancarkan, seketika bom tersebut tunduk pada si Alfie karena telah berada dalam kendalinya. Mengetahui bom AI kedua hilang kontrol, dan itu pasti disebabkan oleh Alpha O, si asisten pun nyuruh anak buahnya supaya turun untuk menghancurkan Alpha O. Alfie!
Si Harun pun kini kembali respect pada si Josh meskipun dia heran terkaget-kaget melihat si Josh kini berada di pihaknya kembali, yang padahal sedari awal si Josh ikut dalam misi ini juga bukan untuk membantu militer Imiriki, melainkan hanya mau bertemu dan melindungi istrinya si Maya dari serangan ini. Si Harun pun kini mengizinkan si Josh untuk menemui Nirmata demi menyelamatkan si Alfie. Saat di perjalanan, si Harun menceritakan proses pembuatan si Alfie yang ternyata dia adalah proyek rahasia berhasil diselesaikan ketika si Maya masih bersama si Josh. Bisa saja si Alfie diprogram untuk membenci manusia dan membinasakannya, namun itu tidak dilakukan si Maya. Dia malah menanamkan cinta pada si Alfie, cinta yang sama seperti cinta si Maya pada si Josh, menciptakan kehidupan baru pada si Alfie dari salinan embrio anaknya si Josh dan si Maya. Sedangkan di sisi pertempuran, AI di sana sudah dibantai habis dan sepertinya si asisten perwira ini juga sudah tahu kemana si Josh akan pergi. I was in an AI village where they cared for human orphans. Setelah sampai, si Josh belum diizinkan untuk menemui Nirmata. Dia disuruh menunggu sampai narasi bahasa Indonesia dikumandangkan. Joshua datang ke sini. Dia siap untukmu. Dan diendeng yang dimaksud si Alfie ternyata adalah surga, dan disinilah si Maya bersemayam, yang ternyata insiden di waktu itu membuat si Maya koma hingga saat ini. Dia tidak mati juga tidak bangun, namun si AI biksu ini percaya kematian akan memberinya kehidupan baru. Para AI tidak bisa melakukan itu karena mereka diprogram untuk tidak menyakiti Nirmata. Satu-satunya yang bisa melakukannya adalah si Josh itu sendiri. Namun tidak lama dari itu pasukan asisten perwira datang dengan membawa banyak personil plus nomad sebagai senjata inti mereka. Di saat akan membawa si Alfie pergi, mereka dihadang si asisten seraya berterima kasih pada si Josh karena telah menemukan Nirmata. Namun si asisten terlambat karena Nirmata sudah almarhum. Tapi itu tidak jadi masalah karena si asisten punya flash disk canggih. Belum sempat menghidupkan si Maya, dia keburu ditembak oleh si Harun yang ternyata itu peluru bom yang tidak bisa dilepas Thea. Seharusnya si asisten ini bisa selamat karena bom dalam kendali si Alfie, namun tindakan prajurit lain justru malah membuat konsentrasi si Alfie buyar, alhasil bom pun seketika meledak. Si Harun minta si Josh untuk membawa si Alfie dan berharap si Josh beserta si Alfie bisa menghancurkan nomad. Tidak lupa sebelum si Josh pergi, dia membawa flash disk kehidupan yang nyolok pada si Maya. Namun di tengah pelariannya, si Josh bertemu dengan militer Imiriki. Dengan dalih nomad akan segera meluncurkan rudal supaya si Josh ikut dengannya biar aman. Si Josh justru harus terpisah dari si Alfie dengan menaiki pesawat yang berbeda. Singkat waktu, si Josh sudah berada di Los Angeles dan kembali bertemu dengan si perwira. Mereka telah mencoba menghentikan Alpha O secara bersih dan halus, namun sistemnya terus menolak dan mereka yakin hanya si Josh lah yang diizinkan untuk melakukan itu atau kami akan menghentikan Alpha O dengan cara yang lebih kasar. Dilema pun kini melanda si Josh, namun dengan sedikit bisikan yang pastinya itu bukan minjem 100, tentunya sebuah rencana yang hanya mereka berdua ketahui dengan sedikit mengganggu kinerja elektronik di sana, sehingga apa yang dikatakan si Josh tidak mereka ketahui.
Si Josh pun bertanya pada si perwira apa yang akan mereka lakukan setelah ini. Biasanya mereka akan membawanya ke fasilitas penelitian di Nomad, namun kali ini sebaliknya, si Alpi akan dibawa ke fasilitas Ground Zero untuk dibakar. Si Josh minta izin pada si perwira untuk berada di sana saat proses pemusnahan dilakukan. Saat di perjalanan menuju Ground Zero, barulah bisikan maut si Josh diketahui oleh mereka yang langsung melapor pada si perwira. Seketika si perwira pun memberi komando untuk menghentikan mobil yang ditumpangi si Alfie. Dan di saat itulah si Alfie kembali menggunakan kelebihannya dengan mengendalikan mobil yang membuat hilang kendali dan terjungkal. Dengan sigap si Josh membawa si Alfie untuk kabur dari sana menuju airport yang akan melakukan penerbangan ke stasiun di bulan. Sempat ditolak karena tiketnya palsu, namun berkat si Alfie, semua teknologi dibuat tunduk kepadanya. Mengetahui si Josh kabur menunggangi pesawat, si perwira pun memberi perintah supaya membatalkan semua penerbangan. Namun hal itu tidak berlaku bagi pesawat si Josh karena telah dikendalikan si Alfie yang semula tujuannya ke bulan, kini berubah menjadi ke stasiun Nomad. Hal itu membuat si perwira sedikit ketar-ketir. Lantas dia pun memberi komando supaya memperketat keamanan untuk memeriksa setiap penumpang pesawat. Dikarenakan si Josh dan si Alfie tak kunjung keluar, petugas keamanan pun merangsek masuk yang ternyata si Josh sudah bersiap dengan segala macam persiapannya. Sepertinya si Nomad ini sedang patroli dan dia menemukan markas AI karena peringatan peluncuran rudal terdengar oleh si John. Namun pada faktanya, si perwira ternyata memberi perintah pemusnahan total ke seluruh AI yang berada di Asia Baru. Lantas si Josh pun memberi instruksi pada si Alfie supaya menghentikan peluncuran rudal dan mematikan semua listrik supaya si Josh bisa menghancurkan Nomad. Tidak lupa si Josh memberikan flashdisk nyawa si Maya dan dia akan tetap terhubung dengan si Alfie lewat radio. Mengetahui si Josh berada dalam rudal balistik, si perwira pun sesegera mungkin meluncurkan semua rudal yang ada di sana. Sedangkan si Alfie akhirnya sampai juga ke ruang kontrol utama Nomad dan berhasil mematikan listrik. Tepat di saat rudal si Josh, rudal asli ya geng, akan mendapat giliran untuk meluncur. Lost power, sir. Launch system. Rupanya si Josh berniat akan meledakkan rudal yang masih nempel di Nomad. Setelah mengaktifkan rudal, mereka punya waktu 10 menit untuk mengevakuasi diri seraya janjian untuk bertemu di pesawat awal tadi yang membawa mereka ke sini. Namun di tengah jalan, si Alfie menemukan sesuatu yang membuat dirinya nyimpang dulu ke sana. Di mana di sana terdapat cloning AI si Maya yang sudah dianggap si Alfie ibunya. Sementara itu kadar oksigen di sana semakin melemah yang membuat si Josh kesulitan bernapas. Rupanya si Alfie penasaran dengan flashdisk nyawa, namun ketika dicolokkan tidak sedikit pun ada reaksi pada si Maya. Joshua needs us. Come on, come on. Alfie, I can't breathe. I'm sorry, Mother. Berhasil membawa si Josh ke ruangan yang penuh oksigen dan akan segera menyiapkan sekoci pesawat. Di sisi lain, rudal mulai berjatuhan di lokasi markas AI dan unit kontrol jarak jauh Nomad menemukan lokasi si Alfie yang sedang mencoba untuk melarikan diri. Tanpa basa-basi, si perwira memberi perintah supaya membunuh mereka berdua.
Sistem keamanan berupa AI cumi-cumi langsung menyerang mereka berdua tapi dapat dikendalikan si Alpi. Sementara rudal yang sudah semakin dekat dengan target ditambah rudal yang masih nempel di Nomad juga akan segera meledak dalam hitungan 10 detik. Masalah lain pun timbul tatkala pintu untuk menuju pesawat darurat macet membuat si Josh belum jelas nasibnya. Seketika sistem rudal pun terputus dan semua rudal kehabisan bensin di tengah jalan. Sedangkan ini nasib si Josh yang sebenarnya. Mengetahui dia tidak ada pilihan dan jalan lain selain ikhlas dan tawakal, si Josh pun memberangkatkan pesawat darurat si Alpi. Setidaknya si Alpi bisa selamat sehat sentosa. Ternyata si Plastis yang dicolokin si Alpi tadi bereaksi sehingga kloningan si Maya ini bisa hidup layaknya si Maya yang asli. Mereka berdua pun meledak bersama cinta yang kembali bersatu dan berakhir dengan bertukar zigong. Gimana cenah gengs dengan filmnya? Kalau ada yang penasaran dengan Plastis yang bisa nyimpen nyawa, silahkan hubungi admin saja. Dan kalau ada yang tahu siapa aktor dan yang mengatakan narasi dalam bahasa Indonesia, komen ya. Dah, ama etmat atau son.